langkah-langkah strategis di mana daerah bisa mendapatkan satu investasi, baik dari dalam dan luar negeri. Tujuannya apa ya? Tadi itu kesejahteraan. Karena keuangan kemampuan daerah kan tidak sama, ya toh? Iya. Artinya Kota Serang berapa sih kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Serang berapa? Sedangkan yang harus dituntaskan, yang harus dibangun itu banyak. Iya. Dari mana uangnya? Kan begitu logikanya. Investasilah yang menjadi solusi terbaik. Bagaimana sih ceritanya? Seperti apa? Lalu kemudian latar belakangnya seperti apa? Kan begitu. Sehingga mungkin ada saja informasi yang tersumbat, ya kan? Kepada satu wilayah, kepada satu daerah, sehingga tadi itu terjadi pro kontra. Saya pikir sosialisasi itu cukup memegang peranan penting. Seperti itu. Jaminan investasi kondusif, ya tentunya tadi berbagai elemen ya harus mendukung. Seperti itu. Ya, dukungannya tadi yang lebih elegan dan bermartabat, terhormat adalah dengan cara-cara yang beretika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu Banten, podcast iNews Banten bersama saya Lina Salama. Kali ini saya sudah bersama dengan advokat Banten, Bapak Wahyudi SHMH CML. Nah, beliau ini merupakan salah satu advokat yang masih aktif di Banten. Masih dong. Pasti itu. Masih bergerak di bidang pendampingan hukum. Pendampingan hukum. Yang ada di Banten. Betul. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin tahu dulu nih, Pak Haji. Baik. Pak Haji ini sudah berkarir dari tahun berapa nih, Pak Haji? Saya itu kalau ikut-ikut LBH begitu ya, Lembaga Bantuan Hukum itu di 2013 atau 14 lah. Kemudian pendidikan advokat itu di 2014, disumpah itu 2015. Jadi lisensi itu dimiliki 2015. Lulusan sampai dengan saat ini. Lulusan mana nih, Pak Haji? Lulusan Untirta. Untirta. S1 saya Untirta. S1, S2-nya? S2-nya di Jakarta, di Esa Unggul, di Jakarta Barat. Betul. Artinya sudah lama bergerak di bidang hukum ini di Banten, sudah cukup lama lah gitu ya? Sedang lah. Sudah cukup lama ya? Kalau lama banyak yang lebih lama mungkin. Gitu. Ya. Nah ini Pak Haji, tujuan kami untuk mengundang Pak Haji di sini, kita ini sekarang membahas tentang investasi yang ada di Banten. Baik. Yang sekarang ini menjadi polemik masyarakat hingga menjadi isu nasional. Betul. Gitu kan. Investasi ini berupa proyek strategis nasional yang dalam bentuk PIK 2. Ya. Pelaksananya adalah PIK 2, proyeknya PIK 2 yang ada di daerah Serang Utara. Sebetulnya bagaimana pandangan investasi dalam sisi hukumnya seperti apa sih, Pak Haji? Baik. Ini pertama-tama juga saya berterima kasih nih diundang podcast begitu kan, menyampaikan sedikit pengetahuan begitu ya, sedikit keilmuan sehingga mungkin dapat mencerahkan, insya Allah. Jadi kalau bicara investasi itu kan karena kita memang praktisi ya, dan kebetulan juga saya salah satu dosen di Universitas Swasta di Banten, begitu. Jadi memang diskusi itu menjadi satu kegiatan yang kontinu begitu dari sisi hukum lah tentunya. Tadi mengkerucut kepada investasi, bahwa sepanjang pengetahuan saya investasi itu memang diatur di Undang-Undang 25 tahun 2007 gitu ya, tentang penanaman modal. Nah di sana sudah diatur dari mulai persiapan, terus kemudian siapa yang berinvestasi begitu kan, asasnya seperti apa, sehingga tujuan investasi itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut begitu. Salah satunya sebetulnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebetulnya ya. Lalu kemudian di samping untuk kesejahteraan itu adalah untuk lebih mempercepat jalannya pembangunan di satu daerah begitu. Sehingga dengan investasi yang ada baik dari dalam dan luar negeri itu dapat meningkatkan sumber pendapatan baik daerah ataupun masyarakat. Kira-kira undang-undang itu mengamanatkan seperti itulah sederhananya. Artinya secara umum investasi ini
adalah salah satu usaha Betul. dari pemerintah pusat maupun daerah gitu ya, Betul. dalam bentuk permodalan. Permodalan. Dalam bentuk permodalan Betul, betul. agar salah satunya penyumbang dalam pembangunan daerah. Betul. Penyumbang Betul. modal dalam Jelas, pembangunan itu daerah, sangat jelas. gitu ya. Gitu. Artinya dari sini saya bisa bertanya nih, bagaimana menurut pandangan Pak Haji sendiri mengenai investasi yang ada di Banten ini? Seluruh daerah sepertinya kita melihat gambaran umum ya, gambaran umum seluruh daerah sepertinya menginginkan adanya investasi. Karena apa tadi itu untuk percepatan pembangunan, kemudian mendongkrak PAD gitu ya. Lalu kemudian otomatis juga akan menaikkan APBD, begitu kan? Sehingga mungkin dari pembangunan yang tercover dengan kemampuan keuangan daerah yang selama ini masih rendah, dengan adanya investasi itu akan lebih meningkatkan akselerasi pembangunan. Kan tujuannya itu sebetulnya, tujuannya itu. Sehingga harapan-harapan besar itu setiap daerah kemudian melakukan ayo sini berinvestasi di Kota Serang misalkan, berinvestasi di Kabupaten Serang. Ini loh kami punya ini. Artinya apa? Ada hal-hal yang disampaikan kelebihan daerah masing-masing. Artinya daerah tersebut juga sebetulnya menawarkan diri sebetulnya ya. Oh iya, bisa iya, jadi ada harga tawar gitu ya. Betul, ada menawarkan diri. Betul sekali. Bahkan ada salah satu daerah tapi bukan di Banten, yang saya tahu itu di daerah Purwakarta kalau tidak salah. Jadi mereka sudah meratakan dulu tanah lahannya, sudah dipagar dulu. Jadi kawasannya sudah ada. Sehingga ketika ada investasi, ada tadi itu penanaman modal. Jadi mereka sudah siapkan ini loh lahannya, begitu kan, sudah kami ratakan. Artinya apa? Dia membantu bagaimana, lu mau apa gitu kan? Singkat seperti itu, lu mau apa gitu kan? Gua mau bangun ini nih, gua ada tanahnya strategis nih, deket jalan, kemudian sudah kami katenpil dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk mendapatkan investasi. Begitu. Jadi pemerintah daerah itu yang dilakukan di Karawang ya tadi? Di Purwakarta kalau tidak salah. Purwakarta itu artinya pemerintah daerah itu sudah punya peta tersendiri. Peta tersendiri ini untuk menarik investor yang ada di dalam kan sesuai dengan RT/RW ya, misalkan industrinya sebelah sini. Tapi mereka sudah siapkan lahannya. Sudah punya plan-nya. Ya, dan luar biasa itu sudah diratakan, sudah diklaster. Sudah diklaster ini untuk ini untuk ini, dan di dalamnya itu kalau tidak salah itu ada beberapa fasilitas, bahkan hotel bintang 4 ada di sana di Purwakarta. Karena dulu saya tim ahli di DPRD Kota Serang, jadi kami sering mengadakan kunjungan kerja begitu. Nah, itu adalah bagian usaha atau langkah bagaimana pemerintah daerah bisa mengambil iklim investasi untuk daerahnya, sehingga PAD dan APBD terus bergerak naik. Kalau dibandingkan dengan program tadi yang dilakukan oleh Purwakarta itu, bisakah di Banten ini bisa diterapkan seperti itu? Sebetulnya bisa. Saya dengar di Kota Serang juga kan ada Satgas investasi begitu. Itu juga bagian upaya. Langkah-langkah strategis di mana daerah bisa mendapatkan satu investasi, baik dari dalam dan luar negeri. Tujuannya apa ya? Tadi itu kesejahteraan. Karena keuangan kemampuan daerah kan tidak sama, ya toh? Iya. Artinya Kota Serang berapa sih kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Serang berapa, sedangkan yang harus dituntaskan, yang harus dibangun itu banyak. Dari mana uangnya? Kan begitu logikanya. Investasilah yang menjadi solusi terbaik. Iya betul. Begitu. Ya kalau kita bandingkan, kita ini provinsi yang dekat kabupaten dulu itu kita dekat ibu kota banget ya. Betul. Daerah strategis ibu kota, satu kota kita juga termasuk dari megapolitan. Betul. Jabodetabek. Ya, penyangga lah, kita salah satu kota penyangga ya. Ya artinya di situ kan kita Banten ini merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebetulnya. Sangat besar potensinya, betul. Gitu kan. Di situ di Apit ada Jawa Barat, di situ ada DKI, ya kan? Artinya sebetulnya kita memiliki potensi yang sangat besar, apalagi didukung dengan demografi geografis yang sangat besar, sangat luas gitu. Betul. Nah sebetulnya menyinggung tadi kita punya letak geografis yang sangat bagus.
dekat dengan daerah penyangga ibu kota, Betul. kemudian dekat dengan salah satu daerah megapolitan juga, Ya. gitu kan ya, dekat di situ. Sebetulnya apa sih prosedur investasi dari sisi hukum seperti apa? Prosedurnya harus seperti apa? Baik, kalau kita sampaikan secara hukum kan sepertinya tidak cukup waktu begitu ya. Tetapi secara singkatnya adalah pertama itu mengenai adanya izin. Jelas itu. Perizinannya yang harus dilakukan sebaik mungkin. Itu juga beriringan dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Ciptaker. Ada klaster yang menyampaikan terkait investasi. Kalau pasal per pasalnya saya tidak mempelajari begitu kan. Tetapi yang menyempurnakan dari Undang-Undang 25 2007 tadi ada di Undang-Undang 11 2020 begitu. Di sana dibuatlah satu peraturan bahwa perizinan yang biasanya dilakukan itu banyak sekali pintunya begitu kan, banyak sekali tahapannya, kemudian disederhanakan. Ya, waktu itu kalau tidak salah kan zamannya Pak Jokowi, begitu ya. Lalu kemudian itu dirubah dan dicantolkan tuh dalam Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja itu. Ada klaster terkait investasi. Jadi perizinan itu dari tadinya berbagai macam pintu, maka disederhanakan. Untuk apa tujuannya? Tadi itu untuk mempermudah. Untuk mempermudah bagaimana satu perusahaan gitu kan, satu pemodal untuk dapat berinvestasi di daerah, tetapi dengan perizinan yang tidak terlalu sulit. Gitu. Artinya untuk investasi ini semua daerah dimudahkan. Dimudahkan. Ya, betul. Ya, artinya kemudahan dari peraturan yang tadi sudah diubah tadi bukan untuk cuma sekedar memudahkan si para investor untuk menanamkan modalnya ke sini, tapi juga memudahkan satu daerah untuk mendapatkan investor-investor baru gitu ya, dari dalam maupun dari luar daerah begitu. Betul. Itu akan berbanding lurus begitu kan. Ketika dipermudah perizinannya, maka daerah pun akan lebih mudah mendapatkan investor. Begitu. Tergantung ya investornya mungkin apa, kecocokannya daerahnya untuk apa dan seperti apa, itu nanti investor sendiri yang melihat begitu kan. Tapi secara otomatis juga dari daerah juga ada satu semacam tadi itu menawarkan kelebihan seperti apa, letak strategisnya bagaimana, lalu kemudian keuntungannya ke depan seperti apa, seperti itu. Artinya daerah juga harus punya plan yang jelas, betul, gitu ya, plan dan peta yang jelas. Betul, kan diamanatkan di RT RW itu, rencana tata ruang dan wilayah, begitu. Itu harus, karena kalau tidak sesuai itu pelanggaran juga, tidak boleh. Ya. Dan berkaitan dengan tadi prosedur investasi berdasarkan hukum, dari segi hukum seperti apa, kemudian dari dasar hukum untuk investasi dari suatu daerah itu seperti apa. Kita kaitkan di investasi yang ada di Banten ini. Menurut Pak Haji sendiri, sekarang ini kan di Banten ada investasi yang dilakukan oleh PIK 2. Betul. Itu sudah menjadi proyek strategis nasional. Betul. Bagaimana menurut pandangan Pak Haji dari segi dari pandangan Pak Haji sendiri, dan bagaimana pandangan dari segi hukumnya seperti apa? Baik. Kalau pandangan saya secara pribadi, untuk investasi kan tadi itu tentunya ada izin begitu ya. Itu yang sangat yang sangat krusial dan harus dipenuhi. Ketika ada izin maka investor akan jalan begitu kan. Nah, kaitannya dengan investasi di Banten ini ya sebetulnya selama memang itu positif terhadap pembangunan, kemajuan satu daerah, khususnya Banten di kita. Ya saya sih sepakat-sepakat aja secara pribadi. Ya, tapi kalau secara hukum tadi itu kita juga harus melihat, pertama adalah izinnya begitu kan, yang kedua adalah dampak ya. Yang ketiga ya bagaimana nanti dampaknya itu positif atau negatif seperti itu, sehingga nanti tidak ada polemik yang berlangsung di masyarakat yang saling menyerang lah kira-kira gitu. Ada yang satu pro, ada yang satu kontra. Tetapi kan kita juga harus melihat dulu bagaimana sih ceritanya, seperti apa, lalu kemudian latar belakangnya seperti apa, kan begitu. Sehingga mungkin ada saja informasi yang tersumbat ya kan, kepada satu wilayah, kepada satu daerah, sehingga tadi itu terjadi pro kontra. Saya pikir sosialisasi itu cukup memegang peranan penting.
Tadi disebutkan ada pro dan kontra, Ya. dan itu sudah menjadi isu nasional juga ya Pak Ji? Betul, Sudah betul. ramai juga Betul, dari betul. adanya investasi ini, dari awal Betul. investasi ini menjadi isu nasional, sehingga terjadinya polemik di masyarakat, adanya pro dan kontra. Ya. Dari segi hukumnya ini, dari pro kontra ini seperti Ya, apa? secara khusus sih sebetulnya saya tidak memonitoring serius begitu kan. Tapi ya karena kita sesama orang Banten, saya cukup mendengar lah, cukup ramai begitu kan dibicarakan. Cuma perlu juga saya sampaikan bahwa yang saya ketahui, sepanjang yang saya ketahui, PSN itu kan bukan berada di peaknya. Yang saya ketahui, ya, bukan berada pada di peak 2. Tapi ada salah satu lahan yang berdampingan dengan peak 2. Kalau tidak salah itu sekitar 1.500 sampai 1.800 lah. Kalau tidak salah ya, angka tepatnya saya kurang begitu bisa memastikan. Itu untuk pembangunan apa namanya itu pengembangan wisata berbasis hijau itu. Kalau bahasa kerennya itu yang coastland itu tuh, begitu tuh. Jadi coastland. ada di kawasan peak. Nah, yang saya ketahui, yang saya baca begitu kan, yang saya baca itu memang di kawasan hutan lindung, Tetapi saya juga mengikuti nih informasinya bahwa pemerintah Provinsi Banten, gubernur pada tahun 2024, siapa tuh gubernurnya saya juga kurang begitu paham, PJ atau sudah gubernur. Mereka sudah mengajukan perubahan izin hutan lindung menjadi dikonversi ke hutan apa ya? Pokoknya hutan yang bisa yang bisa dilakukan pengembangan ke Kementerian Kehutanan. Begitu. Artinya apa? Berarti kalau kita menelaah, ini pemerintah daerah juga turut mendukung. Begitu. Karena tadi positifnya adalah untuk lebih mempercepat pembangunan. Begitu. Jadi kalau misalkan yang disampaikan bahwa PIK 2 itu PSN, sepanjang yang saya baca, yang saya lihat dari awal, walaupun saya tidak turut serta, maksudnya melakukan bicara di mana-mana, tapi saya membaca dan beberapa tokoh nasional, lalu kemudian para menteri begitu ya, bahkan terakhir Pak Nusron Wahid juga menyampaikan kan bahwa bukan PIK 2 yang PSN itu, tapi yang tadi itu pengembangan kawasan hijau atau yang coastland itu apa ya? Pertama itu pokoknya coastland lah yang saya ketahui itu. Wisata hijau itu adalah yang PSN. Tapi memang kebetulan berada di wilayah pengembangan PIK dan pengembangan wisata hijau itu, wilayah hijau itu memang digarap oleh PIK 2 seperti itu. Tapi kalau PIK 2-nya secara keseluruhan dengan ribuan hektar bukan PSN begitu. Nah, ini yang harus kita sampaikan nih, harus kita ketahui begitu kan. Dan itu kebanyakan tadi saya sampaikan adalah hutan lindung. Tetapi karena untuk mendukung investasi itu, pemerintah Provinsi Banten di tahun 2024, bulannya saya lupa, dia sudah mengirimkan permohonan hutan lindung itu dikonversi parsial ya, sebagian untuk dijadikan wisata hijau itu, mendukung wisata hijau. Artinya apa? Ini selaras begitu. Selaras apa yang diinginkan oleh investor dan apa yang disambut oleh pemerintah daerah. Itu dulu kita satu suara dulu ya kan. Baru nanti kita melangkah. Oh ya, bagaimana ini pro kontranya gitu. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Iya. Dan si pro kontra itu kan pasti akan menimbulkan satu potensi berbenturan dengan hukum ya. Berbenturan dengan hukum. Artinya bagaimana pandangan dari sisi hukumnya seperti apa atas benturan yang terjadi? Baik. Pro dan kontra ini. Jadi kalau pro kontra itu sebetulnya hal yang biasa menurut saya ya. Menurut saya, apalagi saya sebagai seorang praktisi dan juga setengah akademisi nih karena saya mengajar juga begitu kan. Jadi perbedaan itu kalau orang muslim bilang kan rahmatan lil alamin begitu kan, rahmat sebetulnya, cuma bagaimana kita memanajemen itu begitu kan. Tetapi karena kita hidup berada dalam lingkungan hukum,
maka pro kontra itu bisa menjadi potensi pelanggaran hukum. Itu yang harus kita garis bawahi lagi. Ya. Bahwa kalau perbedaan itu hal yang biasa. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Itu biasa, begitu kan. Tetapi kalau apa yang dilakukan dengan kesepakatan dan tidak kesepakatan, dengan satu gerakan-gerakan yang berpotensi, ini potensi ya saya sampaikan, berpotensi akan melanggar hukum, ya baiknya jangan dilakukan. Negara sudah membuat banyak sekali peraturan, begitu. Apa peraturan itu? Banyak. Kalau mungkin saya analogikan dengan hukum pidana nih, misalkan. Ada orang yang merasa dia tidak bersalah ditetapkan tersangka. Ada salurannya. Pra-peradilan kan lah, kepolisiannya. Ada kan saluran itu. Lalu kemudian dalam tuntutan jaksa tidak terima, ada salurannya, eksepsi. Artinya kalau saya hubungkan dengan penolakan dan penerimaan, penolakan ini kan bisa ada salurannya juga. Begitu. Salurannya adalah saluran yang mempunyai legalitas. Begitu kan? Dan itu lebih terhormat menurut saya. Mungkin bisa saja yang menolak ini menyampaikan surat secara terbuka bahwa kami masyarakat Banten ditandatangani, begitu kan, fakta integritas. Kami menolak investasi A, kami menolak investasi B dengan sampaikan secara hukum, secara sosiologis, ya toh? Secara yuridis, begitu kan? Sampaikan kepada pemerintah. Lalu kemudian nanti pemerintah yang mempunyai kewenangan akan menguji benar atau tidak, bisa dibatalkan. Itu adalah saluran. Dibanding, mohon maaf tadi itu, ada satu gerakan-gerakan, ada satu perlakuan-perlakuan yang berpotensi akan melanggar hukum. Kita teman, kita saudara, sama-sama orang Banten. Ya, artinya itu. Mau itu berupa penolakan yang sangat keras, Betul. gitu ya, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat gitu, yang menolak. Artinya harus berdasarkan hukum juga. Ya, sesuai dengan koridor. Saya bilang tadi itu kan, ada salurannya, semua ada salurannya. Ya kan? Saya punya sertifikat, misalkan. Kemudian sertifikat saya itu batalkan, ada salurannya, digugatlah, ditun, nanti dibatalkan, begitu. Artinya pemerintah, negara sudah membuat satu peraturan perundang-undangan yang saya pikir mendekati sempurna. Segala sesuatu yang dianggap tidak sesuai oleh sebagian orang, oleh sebagian kelompok, oleh sebagian masyarakat, ada salurannya. Kenapa tidak? Misalnya kalau tidak sepakat dengan investasi PSN tadi yang digarap oleh PIK 2, mungkin class action begitu. Bisa. Perwakilan, gugatan perwakilan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Bisa. Banyak. Terus apa sih, adakah cara untuk menggagalkan suatu investasi menurut dari sisi hukum sendiri? Ya tadi saya bilang bahwa seluruh hal-hal yang sudah ditentukan tidak pakem harus dijalankan. Tidak. Kalau kita merunut kepada kejadian Pak Harto itu harusnya tidak turun di tahun 1998. Masih panjang dia masa jabatannya. Tetapi tadi suara rakyat adalah suara Tuhan, selesai. Nah, itu dengan cara keras begitu kan? Tapi ada cara yang lebih baik. Misalkan menurunkan presiden dengan impeachment, begitu kan? Turunkan. Ada prosesnya begitu kan? Sehingga nanti berakhir di MK diputuskan bahwa presiden ini tidak layak jadi presiden, dipecat tuh presiden, selesai. Nah, begitu pun dengan investasi. Ketika misalkan memang tidak sesuai, mereka mengumpulkan bukti dan lain sebagainya, saya bilang bisa juga dengan gugatan perwakilan. Atau class action atau citizen lawsuit gitu, atau artinya, banyak sekali cara. Artinya tadi untuk menggagalkan ini bagi yang menolak bagi yang menolak keras, artinya boleh menolak, boleh, tapi dengan cara yang benar, yang gitu, tadi sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan koridor. Dan itu lebih terlihat elegan, gitu. Jadi dibanding misalkan beberapa kelompok, beberapa masyarakat, atau beberapa perkumpulan dan lain sebagainya menolak dengan menyampaikan hal-hal yang di luar ketentuan, itu akan berpotensi kepada pelanggaran hukum. Dan semua mempunyai hak hukum, begitu. Bisa mungkin dilaporkan, kalau lewat media mungkin bisa ITE, gitu kan? Atau pengancaman langsung, ya bisa dilaporkan dengan lex generalis KUHP, begitu, pengancaman atau dan lain sebagainya. Banyak lebih berat lagi. Saya pikir penolakan itu bisa dilakukan secara elegan dan bermartabat. Dengan apa? Dengan
proses hukum, dengan upaya hukum, dengan langkah hukum. Saya sepakat. Karena proyek ini juga merupakan proyek pemerintah, berarti Iya. harus diselesaikan dengan aturan-aturan Betul. pemerintah begitu. Karena begini, pada dasarnya siapa yang mengeluarkan, dia dapat membatalkan. Itu aja pada prinsipnya. Pemerintah mengeluarkan satu aturan, dia juga dapat membatalkan. Di samping memang bisa ada juga dibatalkan lewat upaya dan langkah hukum. Seperti Gitu ya. itu. Tadi kan tadi karena ada pergerakan penolakan, kemudian ada juga yang mendukung, Ya, begitu betul. kan, sehingga adanya satu gerakan yang disebut dengan Banten Pulih. Bagaimana pendapat dari Pak Haji sendiri mengenai pergerakan Banten Pulih ini? Baik, Banten Pulih itu memang saya dengar dari beberapa media lah, terutama memang sosial media. Ya, informasinya adalah gerakan bagaimana mengajak masyarakat atau orang-orang yang ada dalam wilayah PSN tadi untuk mengawal investasi secara kondusif, begitu kan? Ya tentunya itu gerakan yang positif kalau menurut saya. Selama memang sudah ada izin, kemudian pemerintah daerah mengizinkan, pemerintah pusat juga sama seperti itu. Jadi kenapa tidak begitu? Hal-hal itu tadi itu yang saya sampaikan adalah gerakan-gerakan yang lebih beretika dan elegan dibanding misalkan tadi itu penolakan dengan cara-cara yang berpotensi terhadap pelanggaran hukum. Begitu. Intinya saya secara pribadi mendukung adanya gerakan Banten Pulih itu untuk apa? Investor lainnya atau investor yang saat ini sedang berjalan percaya menginvestasikan uangnya, usahanya di Provinsi Banten. Sehingga nanti berbanding lurus, harapannya kan berbanding lurus dengan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Artinya tadi si Banten Pulih juga merupakan satu gambaran Baik. umum bagi para investor yang ada di dalam maupun Ya. di luar daerah Banten itu sendiri. Betul? Jadi gambaran bahwa ada keamanan, Ya. ada kenyamanan Ya, kalau benar. untuk berinvestasi. Ya. Jaminan investasi kondusif, begitu kan? Seperti itu. Jaminan investasi kondusif, ya tentunya tadi berbagai elemen ya harus mendukung. Seperti itu. Ya dukungannya tadi yang lebih elegan dan bermartabat, terhormat adalah dengan cara-cara yang beretika. Seperti itu. Yang dapat kami simpulkan di pertemuan kali ini Pak Haji, Baik. Investasi maupun investasi dari investasi, kemudian dari penolakan, penerimaan dari atau dukungan dari masyarakat mengenai investasi ini harus melalui prosedural, Ya, harus melalui betul. aturan-aturan yang baik, gitu, Ya. aturan-aturan yang berlaku. Betul. Kalau melalui tidak mau sisi berkonsekuensi hukum. Ya. dengan hukum. Begitu. Dan juga pemerintah dan tidak hanya pemerintah tapi juga Ya. masyarakat juga bisa menyajikan Betul. kenyamanan Nah, itu dan dia. kenyamanan dan keamanan Betul. berinvestasi Betul. yang ada di daerah kita sendiri yaitu daerah Banten. Betul. Gitu. Demikian Pak Haji, Terima itu kasih saja banyak nih saya. yang bisa Diundang. kita bahas kali Baik, ini. Terima baik. kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Amin. podcast Insyaallah. selanjutnya. Amin. Amin. Terima kasih Amin. dulu Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.